Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi bersama saya Mayang Dery. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan menganalisis artikel yang dibuat dan disusun oleh Ari Eksandi dan juga beserta Vinola Herawati yang berjudul Moderating Earning Management, Quality of Internal Auditors, Business Strategy, and Sustainability Reporting on Economic Performance. Itu yang pertama ada apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Itu yang pertama ada motivasi atau isu penelitian. Kinerja ekonomi perusahaan dapat dilihat melalui return saham tahunan dalam perusahaan. Kinerja tersebut dilihat dari perspektif pasar modal melalui return saham tahunan atau tingkat pengembalian saham atas investasi yang dilakukan oleh investor. Lalu ada research gap. Kinerja ekonomi dapat dinilai lebih baik jika tingkat pengembalian sahamnya baik, yang dapat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan terkait. Hal ini dapat memberikan sinyal kepada calon investor untuk menginvestasikan sahamnya sehingga dapat memberikan kemudahan bagi investor perusahaan dalam memperoleh tambahan modal untuk kegiatan operasional. Menurut Wulandari pada tahun 2013. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja ekonomi, antara lain kualitas auditor internal, strategi bisnis, sustainability report, dan juga earning management. Selanjutnya ada menurut Agus pada tahun 2004 dan juga Rosnidah pada tahun 2013 mengatakan bahwa audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan serta kepatuhan terhadap kebijakan dan kepatuhan manajemen puncak yang telah ditetapkan, peraturan pemerintah dan ketentuan ikatan profesi yang berlaku. Auditor internal melakukan kajian evaluasi dan memberikan rekomendasi secara independen dan objektif terhadap kegiatan perusahaan atau organisasi agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya ada fenomena, penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekonomi mulai banyak dilakukan oleh para peneliti. Pembaharuan penelitian yang dilakukan salah satunya dengan menggunakan unsur manajemen laba sebagai variabel modernisasi. Menurut Sulistianto pada tahun 2008, manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk menginterpretasikan atau memperoleh informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui pemangku kepentingan yang ingin mengetahui kinerja dengan kondisi keuangan. Manajemen yang dinilai prestasinya dalam menghasilkan laba akan cenderung mengelola laba secara oportunistis. Hal ini mengakibatkan penurunan tingkat kinerja ekonomi sebagai akibat dari praktik manajemen laba yang didasarkan pada perilaku oportunistis seorang manajer. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu atau penelitian research gap dan fenomena dengan baik. Selanjutnya ada yang kedua, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Itu yang pertama ada kinerja ekonomi dapat dinilai lebih baik jika tingkat pengembalian sahamnya baik. Dapat memberikan kepercayaan tinggi kepada investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan terkait. Hal ini dapat memberikan sinyal kepada calon investor untuk menginvestasikan sahamnya sehingga dapat memberikan kemudahan bagi investor perusahaan dalam memperoleh tambahan modal untuk kegiatan operasional. Menurut Wulandari pada tahun 2013. Selanjutnya ada menurut Rosnidah pada tahun 2013 mengatakan kualitas audit adalah kemungkinan auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan suatu pelanggaran dalam sistem informasi akuntansi klien. Lalu ada berbicara dengan mengenai peran manajer tidak terlepas dari perannya dalam menentukan strategi bisnis perusahaan dalam kapasitasnya sebagai penyedia laporan keuangan di satu sisi sebagai penentu strategi bisnis perusahaan. Kualitas laba yang ada pada perusahaan berpotensi juga merupakan fungsi dari strategi bisnis menurut Widyasari pada tahun 2017. Ketika tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini.
Selanjutnya yang ketiga, apakah yang menjadi kebaruan novelty dari penelitian ini? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi dan modernisasi oleh manajemen laba secara parsial pada indeks Kompas 100 perusahaan selama periode 2013 sampai 2016. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas menjelaskan novelty pada bagian abstraksi. Lalu yang keempat, ada apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama, apakah kualitas auditor internal berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Yang kedua, ada apakah strategi bisnis berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Lalu yang ketiga, ada apakah sustainability reporting berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Lalu yang keempat, ada apakah manajemen laba berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? Lalu yang kelima, ada apakah manajemen laba berpengaruh terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi? Lalu yang keenam, ada apakah manajemen laba berpengaruh terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi? Lalu yang ketujuh, ada apakah manajemen laba berpengaruh terhadap hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi? Lalu kritiknya, ada peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Perumusan masalah yang disajikan di atas merupakan hasil penelaah dari reviewer merujuk pada hipotesis dalam penelitian ini. Lalu ada tujuan penelitian ini. Yang pertama, ada untuk mengetahui pengaruh kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. Yang kedua, ada untuk mengetahui pengaruh strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Yang ketiga, ada untuk mengetahui pengaruh sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi. Yang keempat, ada untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap kinerja ekonomi. Yang kelima, ada untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. Lalu yang keenam, ada untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Yang ketujuh, ada untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi. Lalu selanjutnya ada apakah kontribusi dari penelitian ini? Yang pertama, ada kinerja ekonomi atau economic performance adalah gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan dan kinerja perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik buruknya kondisi keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan kinerja suatu perusahaan. Periode tertentu menurut Wulandari dan Hidayah pada tahun 2013. Lalu ada menurut Junaidi dan Nurdiono di tahun 2016 berpendapat bahwa kualitas audit adalah suatu konsep yang menunjuk bahwa auditor dapat melaksanakan tugas profesionalnya berdasarkan etika profesi, kompetensi, dan independensi. Menurut Arif Tiara dan kawan BKK 2013, strategi bisnis perusahaan mempengaruhi seluruh aktivitas perusahaan karena semua aktivitas proses bisnis, aktivitas operasional, dan transaksi yang dilakukan dan semua keputusan bisnis yang dibuat oleh manajer harus sejalan dengan strategi bisnis. Kritiknya, peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara general. Selanjutnya, yang ketujuh, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Grand teori yang digunakan adalah stewardship teori. Stewardship ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara masalah umum yang terjadi dengan motivasi manajemen. Dengan demikian, teori stewardship terjadi karena adanya perbedaan kinerja yang timbul dari situasi struktural di mana manajemen eksekutif memfasilitasi tindakan yang efektif. Lalu selanjutnya ada teori akuntansi positif teori. Teori ini dipelopori oleh Watts dan Zimmerman di tahun 1989 yang menjelaskan bahwa faktor ekonomi tertentu dapat dikaitkan dengan perilaku manajer atau pembuat laporan keuangan. Kritiknya, peneliti hanya menjelaskan satu grand teori yang secara eksplisit, yaitu teori agensi, sedangkan teori lain dijelaskan secara implisit. Seharusnya pemaparan stewardship teori juga dijelaskan secara eksplisit serta dapat ditarik keterkaitan dengan judul penelitian. Lalu ada jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan untuk penelitian yang sedang dilakukan. Ada yang pertama, ada stewardship teori. Masalah yang terjadi adalah apakah struktur organisasi membantu eksekutif untuk merumuskan dan mengimplementasikan rencana kinerja perusahaan yang baik. Lalu struktur ini akan memfasilitasi tujuan selama mereka memberikan harapan yang jelas dan konsisten serta memberdayakan manajemen senior. Lalu ada teori akuntansi positif teori.
Hubungan teori akuntansi positif dengan kinerja ekonomi terletak pada sikap manajemen yang berupaya menggunakan kapabilitas pengetahuan akuntansi, kebijakan akuntansi untuk menyongsong kinerja ekonomi yang terjadi di masa yang akan datang berdasarkan 3 hipotesis dalam teori akuntansi positif. Kritika, peneliti tidak menjelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan judul penelitian secara eksplisit. Grand teori hanya tergambarkan secara implisit dalam penelitian ini. Lalu selanjutnya ada gambar kerangka konseptual. Bisa kita lihat di sini kerangka konseptualnya. Ketika tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah cukup menjelaskan kerangka konseptualnya dengan baik. Lalu apakah hipotesis penelitiannya? H1, kualitas auditor internal berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H2-nya, strategi bisnis berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H3-nya, sustainability reporting berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H4-nya, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. H5-nya, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. H6-nya, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. H7-nya, manajemen laba berhubungan negatif terhadap hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi. Ketika tidak ada kritik untuk poin ini, peneliti sudah cukup jelas menjelaskan hipotesis penelitiannya. Lalu yang ke-11 ada jelaskan metode penelitian yang digunakan, itu ada rancangan penelitian definisi operasional, variabel, dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Yang A ada rancangan penelitian, metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Ketika peneliti sudah cukup jelas menjelaskan penelitian yang ada. Lalu ada definisi operasional variabel dan pengukurannya, itu ada variabel dependent, economic performance, yaitu Y, variabel independennya, quality of internal auditor X1, bisnis strateginya X2, dan juga sustainability reportingnya X3. Lalu ada teknik penarikan sampelnya, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Ketika tidak ada kritik, peneliti sudah cukup jelas menjelaskan sampel secara implisit. Lalu ada unit analisis, perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu ada jenis datanya, dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu dengan mencatat atau mengumpulkan data yang terdaftar pada perusahaan indeks Kompas 100 yang diakses melalui www.idx.com dan website resmi masing-masing perusahaan sampel. Lalu ada uji kelayakan model ya. Uji kelayakan model dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variabel bebas ditambahkan ke dalam model, apakah secara signifikan meningkatkan kecocokan model, atau dengan kata lain, model peneliti ini layak atau tidak untuk dilanjutkan. Lalu ada metode analisis datanya, ada uji F, uji R, dan juga uji T. Ketika peneliti tidak begitu jelas menjelaskan metode analisis yang digunakan dengan lebih spesifik. Lalu yang ke-12 ada jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Bisa kita lihat pada gambar tabelnya, itu ketika peneliti sudah menampilkan persamaan regresi dalam penelitiannya dengan baik. Lalu yang ke-13 ada jelaskan pembahasan hasil penelitian. Statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis atau jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti dan pembahasannya. Yang pertama ada statistik deskriptif, penelitian tidak menampilkan data penelitian sehingga tidak bisa digambarkan statistik deskriptif dalam penelitian ini. Lalu ada hasil uji kelayakan model, uji F-nya. Ini adalah hasil dari uji F. Lalu ada coefficient of determination atau uji R. Bisa kita lihat di sini. Lalu ada uji hipotesisnya atau uji T. Nah, kritiknya peneliti sudah menjelaskan dengan baik melalui tabel yang ada, hanya saja penjelasannya tidak dipaparkan secara eksplisit. Lalu yang terakhir ada kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitiannya. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dari pembahasan mengenai hasil penelitian, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kualitas auditor internal berdampak positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di BI.
Strategi bisnis berdampak positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di BI. Lalu ada sustainability reporting berdampak negatif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di BI. Lalu ada sustainability reporting berdampak positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di BI. Lalu ada manajemen laba berdampak negatif terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di BI. Lalu ada manajemen laba berdampak negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di BI. Lalu ada manajemen laba berdampak negatif terhadap hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di BI. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas menyajikan kesimpulan dengan redaksional dan fungsinya untuk menjawab rumusan masalah. Sekian materi yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.